Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 27 Juni tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Hati Kudus yang Maha Rahim. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah ada seorang ibu yang datang untuk bercakap-cakap dengan saya, bertanya jawab dengan saya. Ibu ini bertanya kepada saya, dia berkata kepada saya bahwa dia memiliki sebuah kegelisahan. Jadi ibu ini bersharing bahwa sejak kecil dia memperhatikan segala tindak tanduk segala perilaku dari papanya. Jadi papanya ini adalah papa dari ibu ini adalah seorang pengusaha, seorang pengusaha, punya perusahaan yang sangat besar. Tetapi ibu ini prihatin melihat tindakan sehari-hari dari papanya. Papanya ini atau ayahnya ini di perusahaannya terkenal sangat galak dan sangat sangat strict terhadap para pegawainya, para karyawannya, sehingga tidak jarang papa dari ibu ini menurut ibu ini seringkali mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati jangankan karyawan atau pegawai dari papanya ibu ini saja ketika mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh papanya ketika marah, itu telinganya tidak tahan dengan kata-kata yang begitu kasar Nah, kita bisa membayangkan bagaimana perasaan dari karyawan dari papa ibu ini pasti lebih tidak tahan lagi mendengar kata-kata papanya. Dan ibu ini sangat yakin bahwa semasa papanya masih hidup papa ibu ini ayah ibu ini sekarang sudah berpulang sudah wafat, sudah meninggal. Tetapi ibu ini punya keyakinan bahwa semasa papanya masih hidup itu pasti banyak orang yang menaruh sakit hati pasti banyak orang yang terluka hatinya, sakit hati karena tindakan-tindakan papa perilaku-perilaku papanya yang sangat kasar dan suka mengeluarkan makian-makian yang sangat luar biasa tidak enak didengar Dan ibu ini pun kemudian bertanya kepada saya, Romo Erik, saya mau bertanya apakah mungkin papa ini masih punya peluang untuk masuk surga saya takut sekali, saya khawatir sekali papa ini masuk neraka karena kejahatannya waktu masih hidup yang suka memaki-maki orang itu. Bagaimana Romo? Saya takut papa saya ini masuk neraka. Kalau menurut Romo bagaimana? Maka saya pun menjawab, papa ibu itu masuk neraka atau masuk surga itu adalah wewenang Tuhan Kita tidak tahu apa yang akan menjadi keputusan Tuhan untuk papa ibu Tapi bersyukurlah kita semua sebagai orang Katolik, karena di dalam iman Katolik itu kita punya begitu banyak sarana untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan Bahkan orang lain itu bisa memintakan pengampunan Tuhan untuk kita ketika kita masih hidup kita bersyukur sekarang kita masih hidup. Ketika kita berbuat dosa kita bisa mendapatkan pengampunan melalui sakramen tobat Kemudian ketika kita sakit bahkan mungkin sedang menanti sakrat maut sedang menanti akhir hidup kita bisa mendapatkan pengampunan dosa melalui sakramen perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit. Dan kalaupun kita sudah meninggal masih ada lagi orang-orang tercinta kita, anak-anak kita,
kakak adik kita, teman-teman kita, bisa mendoakan, bisa memohonkan pengampunan dosa untuk kita melalui misa arwah ya. Jadi ada bahkan banyak sekali ya, jadi ada misa arwah 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya, 1 tahunnya, 2 tahunnya, 3 tahunnya, dan seterusnya ya. Dan secara istimewa Gereja Katolik setiap tanggal 2 November itu mempersembahkan ya, seluruh hari itu untuk mendoakan kesejahteraan arwah orang-orang yang sudah berpulang, orang-orang yang sudah meninggal ya. Jadi dalam iman Katolik itu peluang untuk menerima pengampunan dosa sangat berlimpah-limpah ya. Maka daripada ibu ini terus gelisah ya, takut papanya masuk neraka ya, gelisah papanya tidak masuk surga, nah daripada gelisah terus nanti lama-lama bisa sakit ya, maka lebih baik ibu doakan ya, terus kalau perlu setiap hari ya, mendoakan doa koronka untuk pengampunan dosa bagi papa yang memang dulu ya, menurut kesaksian ibu memang banyak sekali ya perbuatan tidak baik yang dia lakukan ya. Daripada berpikir bagaimana nanti kalau masuk neraka ya papa yang tercinta, atau bagaimana kalau ditolak masuk surga ya, daripada berpikir seperti itu lebih baik ibu doakan saja. Kalau perlu setiap hari berdoa koronka untuk pengampunan dosa papa ya. Dan kita yakin ya, Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim dan Maha Pengampun. Kita yakin doa-doa kita pasti akan didengarkan oleh Tuhan, dan orang yang kita doakan pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus mengibaratkan Allah itu ya, atau Tuhan itu seperti seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba ya. Dan kemudian 1 ekor domba itu hilang ya, hilang entah kemana ya. Dan meskipun gembala ini masih memiliki 99 ekor domba yang tidak hilang, dia tetap merasa gelisah ya, dia tetap merasa cemas, dan dia tinggalkan 99 ekor domba yang tidak hilang itu untuk mencari 1 ekor domba yang hilang sampai ketemu ya. Dan dia berjuang keras, dia sungguh-sungguh berusaha supaya 1 ekor domba yang hilang ini boleh ditemukan ya. Dan ketika 1 ekor domba yang hilang ini ditemukan, maka gembala ini merasakan sukacita yang luar biasa ya. Bahkan dia dengan ketemunya 1 ekor domba ini, dia mengundang teman-temannya untuk mengadakan pesta ya. Jadi untuk mengekspresikan, untuk menunjukkan rasa sukacitanya, semua orang diundang berpesta ya, karena 1 ekor domba yang hilang telah ditemukan ya. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa mengetahui, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, betapa luar biasanya kasih pengampunan Allah yang kita imani ya. Betapa besarnya kasih kerahiman Allah yang kita imani ya. Khususnya di dalam Gereja Katolik, begitu banyak sarana, begitu banyak jalan untuk memohonkan pengampunan dosa. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang kita cintai. Dan hari ini kita dengan penuh sukacita bersama-sama merayakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus yang Maha Kudus adalah sumber kerahiman yang sungguh luar biasa. Dari hatinya yang Maha Kudus, dari hati Yesus yang Maha Kudus, mengalirlah kasih pengampunan dan kasih kerahiman yang luar biasa kepada kita. Oleh karena itu, kita sungguh patut memberikan penghormatan yang besar kepada hati Yesus yang Maha Kudus yang kita rayakan pada hari ini, dan semoga dengan menaruh penghormatan yang besar kepada hati Yesus yang Maha Kudus, kasih kerahiman selalu mengalir
di dalam hidup kita, dan kita pun juga senantiasa disemangati dan didorong untuk juga bersikap rahim, untuk juga bersikap murah hati di dalam mengampuni sesama yang mungkin telah melukai hati kita. Dan semoga dengan demikian hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.